Saya Ardia Mustikawini, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pemalang, dari SD Negeri 1 Mangli, akan mengadakan percakapan praobservasi dengan rekan sejawat saya yaitu Bu Muslimah. Assalamualaikum Bu Muslimah. Waalaikumsalam. Minta waktunya boleh ya? Boleh. Ya, nanti kita akan mengadakan percakapan praobservasi sebelum saya nanti mengamati Bu Muslimah mengajar di kelas atau istilahnya dengan supervisi kelas. Boleh nggak Bu? Boleh. Ya. Untuk yang pertama, untuk kegiatan pembelajaran nanti yang ada di kelas, tujuan pembelajaran apa yang akan dilakukan Ibu di kelas? Apa saja ya tujuannya? Agar peserta didik dapat menyebutkan 4 sifat wajib Rasul dan 4 sifat mustahil Rasul melalui media yang dipilih dalam kelompok. Peserta didik dapat membedakan 4 sifat wajib Rasul dan 4 sifat mustahil Rasul melalui pembelajaran secara mandiri. Iya, berarti materinya ada sifat Rasul ya, baik wajib maupun mustahil dan jaiz mungkin ya Bu ya. Untuk selanjutnya, kompetensi atau area apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Muslimah? Kompetensi yang ingin saya kembangkan bagaimana mengoptimalkan sebuah kegiatan pembelajaran yang mendidik dan berpusat pada murid. Ya, berpusat pada murid ya, biar siswa lebih aktif gitu ya Bu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, area apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Muslimah? Nanti areanya apa? Kompetensi area mana secara spesifik yang ingin dijadikan dasar observasi meliputi mengenal karakteristik peserta didik. Ya. Kemudian prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya. Kemudian bentuk aktivitas pembelajaran. Ya. Dan strategi pembelajaran. Iya, berarti nanti untuk area yang ingin dikembangkan ada 4 tadi ya, nah, seperti yang disebutkan oleh Bu Muslimah. Ya, kemudian untuk yang pertama tadi, untuk indikator tentang mengenal karakteristik peserta didik. Apa sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan mengenal karakteristik peserta didik yang diinginkan oleh Bu Muslimah? Beberapa indikator dari kompetensi mengenal karakteristik peserta didik diantaranya guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didiknya di kelasnya, dan guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk mempartisipasi aktif dalam pembelajaran. Ya. Sudah? Sudah. Ya, untuk berikutnya ada hal yang menarik tadi ya Bu. Tadi Ibu Muslimah menyebutkan mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Bagaimana sih cara Ibu mengidentifikasi karakteristik peserta didik tadi? Biasanya yang biasa saya lakukan untuk mengidentifikasi karakteristik belajar peserta didik dengan memetakan profil belajar siswa. Kan biasanya dalam satu kelas ada yang gaya belajarnya visual, auditori, dan kinestetik dengan menggunakan instrumen angket gaya belajar. Dari hasil tersebut nanti saya dapat menyiapkan sumber belajar seperti video atau PowerPoint, dan juga LKPD untuk mengakomodir gaya belajar siswa. Iya, tadi disebutkan profilnya ada visual, audio, sama kinestetik ya. Kemudian nanti sumber belajarnya juga beragam sesuai dengan minat anak, bisa dengan menggunakan video, PowerPoint maupun LKPD tadi yang disebutkan. Sangat menarik banget ya Bu. Kemudian seperti apa sih cara Ibu mengidentifikasi karakteristik peserta didik? Tadi kan juga mengatakan salah satu indikator yang lain yaitu guru memastikan semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Bagaimana cara Bu Muslimah untuk melakukan hal tersebut tadi? Oh ya, saya tidak membeda-bedakan murid saya dalam kelas. Semua siswa berhak untuk menyampaikan pendapat ketika pelajaran saya. Iya, berarti setiap anak berhak menyampaikan pendapat, baik mungkin nanti ya bisa betul, bisa salah ya. Oke. Kemudian selanjutnya tadi untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan mengenal karakteristik peserta didik, kalau ada skala dari 1 sampai 10, kira-kira nih Bu Muslimah itu berada pada skala berapa? Untuk mengenal karakteristik peserta didik, saya berada pada skala
Masih skala 5 ya, berarti masih perlu ditingkatkan lagi ya Bu ya. Iya. Mungkin nanti biar lebih dekat lagi dengan mengenal karakteristik siswa lagi. Kemudian Ibu, untuk indikator yang kedua tadi kan yang pertama ada mengenal karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua ada prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik tadi disebutkan ya. Apa sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik yang diinginkan oleh Bu Muslimah? Ada beberapa indikator dari kompetensi prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, di antaranya guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengawasi materi pembelajaran sesuai usia dan kemampuan belajarnya melalui pengaturan proses pembelajaran dan aktivitas yang bervariasi, dan guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemauan belajar peserta didik. Iya, bagus ya Bu ya. Untuk berikutnya tadi Bu Muslimah menyebutkan beberapa teknik untuk memotivasi kemauan belajar peserta didik ya. Kemudian teknik apa saja yang Ibu lakukan untuk memotivasi belajar siswa di kelas? Teknik yang biasanya saya lakukan sih, sebelum memulai pelajaran, saya biasanya menjelaskan manfaat mempelajari materi dalam kehidupan sehari-hari atau aplikasinya lebih dalam kehidupan. Iya, berarti lebih ke langsung ke dalam kehidupan sehari-hari, dikaitkan dengan kehidupan nyata ya. Kemudian dengan melakukan tanya jawab materi dalam kegiatan pembelajaran. Oh, bagus ya Bu ya. Kemudian untuk indikator tadi yaitu tentang prinsip pembelajaran yang mendidik, kalau ada skala dari 1 sampai 10, kira-kira Bu Muslimah pada skala berapa itu? Saat ini untuk pengembangan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik berada pada skala 5. Skala 5 masih perlu ditingkatkan lagi ya Bu. Nanti mungkin kita bisa saling sharing, bisa saling bertukar pengalaman dengan guru-guru yang lain. Kemudian saya lanjut ya Bu ya. Untuk ada indikator yang ketiga yaitu pengembangan potensi peserta didik ya. Apa sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan potensi peserta didik yang nanti Bu Muslimah inginkan? Beberapa indikator dari kompetensi pengembangan potensi anak didik, diantaranya guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk memunculkan daya kreativitas dan kemampuan berpikir kritis peserta didik, dan guru memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik sesuai dengan cara belajarnya masing-masing. Iya, menyesuaikan dengan cara belajar anak ya. Kemudian tadi Ibu menyebutkan guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk memunculkan daya kreatif anak ya, dan kemampuan berpikir kritis, karena anak sekarang juga kritis nih Bu. Kemudian bagaimana bentuk rancangan dan aktivitas agar memunculkan daya kreativitas atau daya berpikir kritis peserta didik, caranya bagaimana, strateginya? Tentunya sebelum melakukan pembelajaran, kita kan sebagai guru membuat modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP lah. Kita dapat menggunakan modul ajar berbasis HOTS atau Hidden Other Thinking Skill yang aktivitas itu Bu. Kemudian pembelajaran diantaranya kegiatan tanya jawab juga, problem solving atau pemecahan masalah, diskusi dan kerja kelompok yang pada intinya untuk meningkatkan keterampilan abad 21. Oh iya, berarti kolaborasi, kerjasama, kreativitas, berpikir kritis, dan literasi, dan juga penguatan karakter siswa. Ya, makasih Bu. Kemudian Ibu tadi menyebutkan indikator guru yaitu memberikan kesempatan belajar kepada siswa atau peserta didik sesuai dengan cara belajarnya masing-masing. Kemudian bagaimana sih cara Ibu melakukan hal tersebut dalam pembelajaran? Yang biasanya saya lakukan di dalam pembelajaran, saya bentuk kelompok diskusi sehingga siswa di dalam kelompok dapat saling bercurah pendapat tentang ide atau gagasan sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki siswa, dan selanjutnya siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi
diskusi kelompok Ya. di depan kelas untuk ditanggapi oleh siswa dari kelompok lain. Oh iya, berarti tadi ada diskusi, terus siswa saling berinteraksi, saling berpikir kritis, bekerja sama, kemudian berpresentasi ya untuk melatih rasa percaya diri juga. Kemudian dari skala 1 sampai 10 nih untuk indikator tujuan pengembangan potensi peserta didik Bu Muslimah masih dalam skala berapa? Untuk pengembangan potensi peserta didik, saya berada pada skala 5. Skala 5 ya, nanti masih perlu ditingkatkan lagi ya Bu. Kemudian untuk indikator yang keempat kayaknya tadi ya Bu ya, ada yaitu komunikasi dengan peserta didik ya, karena kita saling berinteraksi dengan peserta didik. Indikator apa yang indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan komunikasi dengan peserta didik yang diinginkan oleh Bu Muslimah? Ada beberapa indikator dari kompetensi komunikasi dengan peserta didik, diantaranya guru menggunakan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman dan menjaga partisipasi peserta didik, termasuk memberikan pertanyaan terbuka yang menuntut peserta didik untuk menjawab dengan ide dan pengetahuan mereka, dan guru menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerjasama yang baik antar peserta didik. Iya, kerjasama tadi lewat diskusi tadi ya diantaranya. Kemudian pertanyaan seperti apa yang diberikan oleh Ibu untuk mengetahui pemahaman dan menjaga partisipasi peserta didik, dan kegiatan seperti apa yang dapat menumbuhkan kerjasama? Pertanyaan seperti permasalahan pada kasus nyata dari materi dan kegiatan untuk menumbuhkan kerjasama yang baik antara peserta didik, bisanya diskusi kelompok ya. Kemudian jadi seperti itu ya Bu ya, untuk komunikasi peserta didik tadi dari skala 1 sampai 10 kira-kira Bu Muslimah dalam skala berapa itu? Untuk komunikasi dengan peserta didik saya berada pada skala 6. Skala 6 ya, nanti masih perlu ditingkatkan lagi itu. Kemudian untuk tadi dari kompetensi ada 4 tadi ya Bu ya, ada mengenal peserta didik, karakteristik peserta didik, ada prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, kemudian yang ketiga ada pengembangan potensi peserta didik, dan yang keempat komunikasi dengan peserta didik. Kemudian bentuk strategi apa yang disiapkan oleh Bu Muslimah nantinya di kelas nanti? Strategi yang akan saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran diantaranya membuat modul ajar, membuat bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, melakukan metode diskusi tanya jawab, kerja kelompok, presentasi. Itu ya, seperti itu ya. Berarti dengan bahan dan menyiapkan sebelumnya, nanti dengan sumber belajar yang berbeda-beda. Kemudian dari skala 1 sampai 10 untuk strateginya, skala 1 sampai 10 kira-kira Bu Muslimah di skala berapa nih? Yang diinginkan nanti yang dirubah. Saya ingin meningkatkan menjadi skala 8. Kalau bisa lebih lagi ya Bu ya. Tapi mungkin bertahap dulu ya. Kemudian nanti kira-kira Bu Muslimah siap kapan ya nanti untuk saya observasi di kelas? Insya Allah saya akan siap diobservasi sesuai jadwal pelajaran PAI kelas 4, yaitu hari Sabtu minggu depan jam ke-1 atau 2. 1, 2, 3 mungkin ya. Kalau PAI kan 3 jam gitu ya. Nanti bisa. Nanti Sabtu depan saya nanti datang ke kelas 4 bersama Bu Muslimah. Nanti saya observasi Bu Muslimah, saya mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas nanti. Kemudian nanti setelah observasi nanti kita nanti akan mengadakan juga percakapan pasca observasi nanti bersama PP atau pengajar praktek saya, yaitu Pak Hujer. Mungkin itu saja dulu ya Bu ya. Terima kasih waktunya Bu. Sama-sama. Ya, nanti disiapkan dulu ya untuk sebelum observasi di kelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya sudah bersama Bu Muslimah, sudah mengobservasi Bu Muslimah
dalam pembelajaran ya kemarin pada materi sifat Rasul, baik ada sifat wajib, sifat mustahil ataupun sifat jaiz. Kemudian boleh ya Bu saya mengajukan beberapa pertanyaan. Ya. Bagaimana perasaan Bu Muslimah setelah melakukan praktik pembelajaran kemarin di kelas 4? Ya, saya merasa senang tentang tantangan guru harus menyiapkan media pembelajaran agar setiap kelompok melakukan aktivitas pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan siswa. Oh iya, berarti Bu Muslimah sudah merasa senang ya, merasa tertantang ya. Kemudian yang kedua, hal baik apa sih yang sudah Bu Muslimah lakukan dalam pembelajaran di kelas? Hal yang sudah saya lakukan ketika mengajar diantaranya yaitu satu, memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemauan belajar peserta didik. Dan yang ketiga, mengikuti urutan materi pembelajaran dengan memperhatikan tujuan pembelajaran. Yang keempat, menggunakan alat bantu mengajar dan atau audio visual termasuk TIK untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik di dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ada lagi Bu? Kemudian memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, mempraktekkan dan berinteraksi dengan peserta didik lain. Udah ya itu aja Bu. Kemudian ada lagi guru secara aktif membantu peserta didik dalam proses pembelajaran dengan memberikan perhatian kepada setiap individu. Juga menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menimbulkan kerjasama yang baik antar peserta didik. Ya kemarin balik difokuskan pada kerjasama ya Bu. Kemudian kemarin saya lihat di setiap kelompok aktivitas pembelajarannya kan juga berbeda nih Bu. Ada yang menggunakan video, ada yang menggunakan kinestetik, ada yang menggunakan audio. Kemudian hal apa sih yang masih kurang, kan nggak mungkin kita sudah 100% baik ya Bu. Hal apa yang masih kurang Ibu anggap masih kurang dalam pembelajaran yang kemarin? Hal yang masih kurang dan perlu ditingkatkan adalah satu, ada beberapa peserta didik yang masih kurang aktif dalam diskusi. Kemudian guru belum memberikan umpan balik setelah siswa berdiskusi. Guru belum melaksanakan observasi sikap dan perilaku saat peserta didik melakukan diskusi. Kemarin Bu Muslimah, yang seharusnya pada saat mengamati siswa diskusi mana yang aktif, mana yang tidak, hanya dengan pengamatan mata ya Bu ya, belum dalam bentuk yang tertulis checklist gitu. Kemudian indikator apa sih yang menunjukkan kalau siswa dari atau murid-murid dari kelas 4 tadi menguasai kompetensinya? Siswa dapat menyebutkan dan mengartikan sifat Rasul, baik sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Gitu ya. Kemudian selanjutnya apalagi yang ingin Ibu Muslimah kembangkan dalam berdasarkan hasil observasi yang kemarin? Ingin mengembangkan apa lagi? Saya ingin mengembangkan diantaranya mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didiknya di kelasnya, memperhatikan respon peserta didik yang belum atau kurang memahami materi pembelajaran yang diajarkan dan menggunakannya untuk memperbaiki rancangan pembelajaran berikutnya. Memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, tepat dan mutakhir, kemudian sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik dan dapat dilaksanakan di kelas, kemudian sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang kedua, menganalisis hasil belajar berdasarkan segala bentuk penilaian terhadap setiap peserta didik untuk mengetahui tingkat kemajuan masing-masing dan memanfaatkan masukan dari peserta didik dan merefleksikannya untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya dan dapat membuktikannya melalui catatan, jurnal pembelajaran, rancangan pembelajaran, materi tambahan, dan sebagainya. Sangat bagus sekali ya Bu. Kemudian untuk mencapai tadi area pengembangan tadi, apa sih tindak lanjut yang akan Bu Muslimah lakukan?
dengan praktik baik lewat KKG Mapel PAI IPB ya. Iya. Dengan satu diseminasi praktik baik berdiferensiasi dan KSE. Iya. Yang kedua, membuat media modul konten pembelajaran PAIDB Iya. berdiferensiasi dan KSE. Itu ya. Terima kasih ya Bu. Semoga nanti rencana tindak lanjut yang akan tadi Bu Muslimah rencanakan nanti bisa berjalan dengan lancar, bisa nanti mendukung agar siswa lebih senang dalam proses belajar dan programnya nanti berpihak pada murid. Itu saja Bu. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi